Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Dan apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita dengan melimpah-limpah. Amin. Saudara, kita melihat bahwa di hari-hari ini begitu keadilan itu, saudara, adalah dilakukan dengan hanya berpihak sebelah. Dan itulah yang membuat saudara terjadilah percekcokan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Sebab keadilan seolah-olah hanya dinyatakan kepada yang mayoritas. Ya, kita tahu di Indonesia ini adalah mayoritas, yaitu agama Islam itu sendiri. Nah, saudara, terkait hal ini, karena seorang ustadz yang bernama Mr. TM telah mengetahui hal-hal seperti ini. Itu sebabnya dia mengeluarkan suatu pendapat tentang MUI. Apa yang harus dilakukan? Apakah yang harus dikerjakan? Apakah MUI ini tetap menjadi majelis ataukah dia akan diganti menjadi sesuatu yang akan dia katakan. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, kita simak cuplikan berikut ini. Sama MUI. Sama MUI. Sama MUI. Saya usul atau Mr. TM usul, harusnya majelis ulama itu diganti dengan Dewan Syariat. Karena ini bahaya sekali ya. Kontrol agama yang ada sistem, yang ada kelembagaan, yang mengatasnamakan majelis ulama, akhirnya praktek agama ini menjadi sempit, sebatas harus cocok dengan filternya majelis. Nah, sebelum kita lanjut, itu statementnya menurut saya statement dari seorang Ustadz Mr. Tem yang perlu direnungkan secara mendalam, bahwa suatu agama yang diwasiti oleh lembaga tertentu, kemudian praktek beragama dalam agama tersebut menjadi sangat sempit. Kita lanjut. Padahal agama pun berlapis-lapis ya. Tetapi yang sebenarnya disebut agama adalah awal kita mulai ma'rifatullah. Sedangkan orang sekarang taunya hanya syariat. Nah, syariat ini harusnya adalah ketemunya, sinerginya, horizontalnya adalah dengan Dewan Syariat. Nah, cocok. Nah, kalau praktek beragama kemudian diwasiti, dihakimi oleh majelis ulama, wah bahaya sekali ini. Ya, majelis ulama itu sinonimnya adalah ulamanya ulama. Nah, bahaya sekali ini. Makanya majelis ulama bisa mengeluarkan fatwa sesat atau penistaan agama. Nah, tetapi yang dibahas oleh majelis ulama ini ternyata kebanyakan hanya sudut pandang syariat. Lah kalau yang dibahas syariat harusnya adalah Dewan Syariat, bukan majelis ulama. Karena ulama ini sebetulnya sudah ke ranah agama, bukan syariat. Sedangkan agama adalah makrifat. Nah, logikanya, masa ya orang-orang yang duduk di majelis ulama yang latar belakangnya misalkan ahli-ahli syariat menghakimi ahli makrifat, kan aneh. Anak TK menghakimi profesor, kan aneh. Nah, contohnya kira-kira, semisal ya, Nabi Ibrahim ada di zaman ini. Nah, kemudian pada kasus Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu ya, menyembelih Ismail. Kira-kira pasti kena hukuman oleh majelis ulama. Betul ya Bun ya? Termasuk Nabi Khidir saat mengajari Musa. Pasti Nabi Khidir dianggap aliran sesat oleh majelis ulama. Betul nggak? Atau juga semua Nabi Isa ketika beliau tidak menikah misalkan. Wah itu aliran sesat itu. Atau guru Siddhartha Gautama misalkan. Ketika nggak makan bernyawa. Pasti dianggap sesat itu. Ya enggak? Aneh kan? Atau Nabi Muhammad misalkan. Ketika diaudisi misalkan Nabi Muhammad. Kemudian nggak fasih membaca tulis. Wah ini salah ini. Kan? Nah, parameternya majelis ulama ini adalah hukum positif yang terlihat.
Makanya ada laporan orang, ada dugaan, ada apa. Yang dasarnya adalah barang bukti. Barang bukti kan kenyataan. Kenyataan kan syariat. Masa pelaku agama makrifat kemudian di warning oleh ahli syariat? Kan aneh. Makanya saya usul ya, silakan direspon ya ulama kayak Ustadz Gus Buya Habib. Usul ya, majelis ulama itu diganti dengan dewan syariat. Nah, ini memang kompeten, cocok untuk mengeluarkan fatwa halal haram. Itu kan syariat. Atau praktek keagamaan syariat ya, yang menyimpang. Nah, itu boleh misalkan ya. Sholat subuhnya menjadi 3 rakaat. Itu kan syariat. Nah, itu yang memfilternya adalah dewan syariat, bukan majelis ulama. Lah misalkan ya ada tokoh sufi misalkan ya, tetapi dia dihakimi oleh majelis ulama, kan payah ini. Berarti secara tidak langsung di sini itu kita dikerdilkan agama kita ya. Yang harusnya awaluddin ma'rifatullah berarti dipaksa dengan syariat. Akhirnya semua orang ya taunya sebatas syariat dan syariatnya harus tertib. Untuk masalah tertib saya itu cocok ya. Di dunia harus tertib dan sebagainya. Makanya ada dewan syariat, bukan majelis ulama. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Khidir, Nabi Muhammad, Nabi Isa pasti disalahkan oleh MUI kalau misalkan beliau-beliau ada di zaman ini, iya gak? Mereka taunya syariat, ya. Kacamata pandangnya kacamata pandang syariat. Sedang agama bukan syariat. Ya, agama itu makrifat, ya, awaluddin makrifat, bukan syariat. Makanya syariat itu adalah aturan yang membuat kita ini tertib di dunia. Nah, sekarang kan payah kali ya. Urusan hakikat diadili syariat, kan aneh. Contohnya ya, kalau misalkan majelis ulama ini benar-benar ulama-ulama yang kompeten, kenapa ada oknum-oknum majelis ulama yang malah ada terindikasi teroris, contohnya di Bandung itu. Jadi yang baru-baru ini ya, ada dugaan pelecehan seksual, itu majelis ulama di Lamongan, kan parah sekali itu. Ya, jadi masalah agama itu urusan Tuhan ya dan Rasulnya. Masalah kan kau nggak tahu Rasul zaman ini. Makanya saya geber ya. Kau nggak akan bisa nunjukkan siapa Rasul zaman ini. Padahal ayatnya ada. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ayatnya ada. Kalau orang-orang biasanya kan nanya, mau debatkan ayatnya mana, ayatnya mana. Ayatnya ada. Atau bahasa 128 dan banyak ayat yang lain lagi. Masa kau kemudian menghakimi, memwasiti perulamaan Indonesia atau peragamaan Indonesia? Kamu itu bidangmu hanya tentang syariat. Makanya saya usulkan MUI diganti dengan Dewan Syariat. Kau yang dibahas syariat aja, makanya saya usulkan daripada kau dihakimi sesat, makanya kau downgrade saja. Yang kau bahas lingkupnya adalah, skupnya adalah ranah syariat. Makanya saya usul ya. Silakan tanggapi video saya. Saya usulkan majelis ulama ini diganti dengan Dewan Syariat. Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan yang baru saja kita simak video cuplikan tadi. Apa menjadi tanggapan saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Apakah saudara setuju dengan apa yang disampaikan oleh seorang Ustadz Mr. TM? Ataukah saudara setuju dan saya bagaimana tentang banyak dari masyarakat yang mengatakan MUI ini dibubarkan saja, atau apapun yang menjadi tanggapan saudara? Silakanlah isi di kolom komentar supaya keadaan NKRI kita ini bisa semakin baik. Kiranya saran-saran dan kritis-kritis yang cerdas ini saudara membawakan pengaruh yang baik bagi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya undur diri, Tuhan memberkati kita. Shalom.